Ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus terbaru adalah ketika seorang pasien membawa keluarganya untuk berobat ke rumah sakit karena anggota keluarganya digigit ular berbisa. Terjadi perbedaan pendapat antara si keluarga dengan si dokter yang kebetulan si keluarganya ini adalah anggota DPRD, sehingga terjadilah perdebatan dan diindikasikan seolah-olah ada intimidasi oleh si dokter ini, oleh si anggota DPRD ini kepada si dokter, dan akhirnya memang si pasien ini tidak meninggal walaupun tidak dikasih vaksin untuk ular berbisa, sedangkan si keluarga si korban maunya divaksin keluarga berbisa, divaksin segera. Tidak berapa lama kemudian, hitungan hari, ternyata si dokternya meninggal. Sehingga timbul seperti suatu kasus, apakah meninggalnya itu karena intimidasi dari si keluarga terhadap si dokter. Inilah Hot Room, ada intimidasi pada kematian Dokter Ica di NTT. Kematian Dr. Ica, dokter muda yang bertugas di Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Nusa Tenggara Timur, menjadi duka sekaligus alarm bagi dunia kesehatan Indonesia. Peristiwa ini pun memunculkan pertanyaan besar. Apakah tenaga kesehatan benar-benar mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya? Merespons kasus tersebut, Kementerian Kesehatan telah membentuk tim investigasi untuk mengungkap fakta secara menyeluruh. Kemenkes juga menegaskan bahwa setiap tenaga medis berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk intimidasi, kekerasan, maupun penyalahgunaan wewenang. Bahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan memberikan hak kepada tenaga medis untuk menghentikan pelayanan apabila keselamatan atau martabat profesinya terancam. Namun, apakah perlindungan itu telah berjalan efektif di lapangan? Mengapa seorang dokter yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan justru diduga menghadapi tekanan? Para pemirsa, apa perbedaan Haaland penyerang depan dari sepak bola Norwegia dengan Hotman Paris? Haaland penyerang depan sepak bola Norwegia katanya tidur 12 jam sehari. Tidur 12 jam sehari. Hotman Paris tidur hanya 3 jam sehari. Jam 3 saya sudah minum kopi kesayangan saya, kopi luwak hitam premium. Setiap saya mau dansa juga, saya harus minum kopi agar jangan ngantuk. Setiap saya mau kerja keras, ternyata kopi itu juga mendorong stamina kita semakin segar. Itulah perbedaannya saya dengan Haaland. Cuma Haaland lebih terkenal dan lebih ganteng dari Hotman. Ya, jadi jangan lupa minum kopi luwak hitam premium yang telah membuat Hotman bisa kerja dari jam 4 subuh sampai tengah malam. Ini dia kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Segar. Oke, kepada Bapak keluarga korban ini, Bapak Fabianus Banase melalui Zoom. Halo Pak. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Selamat malam Hot News. Ya. Apakah Bapak bisa ceritakan fakta kejadian pada malam si ponokan itu dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi dan intimidasi apa yang terjadi? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Jadi yang kejadian itu tanggal 24 pasca ponakan saya itu dibawa untuk rawat jalan ke Kupang. Setelah tiba di Kupang itu, ponakan saya ini kita bawa ke klinik kejiwaan untuk dites kejiwaannya. Lalu tanggal 25 rencana kita, ponakan saya ini masih istirahat. Untuk tanggal 26 rencana lagi kita mau bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, itu jam 6 sore. Tetapi jam 5 lewat 40 menit ponakan kami dapat kabar dari orang tua kandungnya
Dokter Ica bahwa ponakan sudah tiada. Tetapi pada tanggal 24 subuh Bang, itu setiap malam itu pasti ponakan ini telepon saya. Dia nggak bisa tidur karena banyak telepon teror pasca ponakan saya ini melaporkan ketiga anggota DPRD itu ke Badan Kehormatan. Ya. Nah, di situ teror secara masif mulai terjadi Bang. Diancam pakai nomor asing segala macam, lalu teror kamu hati-hati, kamu izin kamu bisa dicabut, kamu belum tahu kamu berhadapan sama orang yang salah. Status PPT kamu itu pasti nanti akan kami cabut dengan segala masalah sepele, kamu besar-besarkan, dasar dokter bodoh. Pokoknya narasi-narasi ini sama dengan kejadian tanggal 15 ke atas waktu kejadian di TKP itu, Bang Hotman. Terus apakah si Dokter Ica ini almarhum cerita ke keluarga bahwa apa yang dialami dan apakah ada gejala dia depresi atau apa? Jadi Dokter Ica ini sering curhat bahwa kejadian seperti intimidasi terhadap nakes-nakes di Kabupaten TTU itu bukan baru terjadi sama dia. Katanya teman dia itu sudah hampir 7 kali kejadian ini. Karena Dokter Ica ini dokter yang pasca setelah selesai disumpah koas, dia bertugas di 3 puskesmas dari tahun 2023 di Puskesmas Mamsena, Puskesmas Punu, dan terakhir penempatan di Puskesmas Biteva. Gitu Bang. Jadi memang ini semua nakes itu tidak berani spill karena mereka diintimidasi. Jadi saya bilang sama ponakan saya, itu kan, dia bilang itu kan kamu harus kuat mental. Dia bilang enggak Bapak. Jadi DPR ini kadang mereka roadshow ke puskesmas, mereka mengancam nakes-nakes, Jadi ponakan saya dia bilang, Bapak ini sebenarnya kami ini, pimpinan kami ini Pemda atau DPRD. Jadi kejadian ini semacam satu fenomena gunung es, Bang Hotman. Saya kasih contoh. Kita contoh misalnya, kita sering lihat kalau keluarga korban marah-marah di rumah sakit suka bilang, aku gugat kau, aku tutup rumah sakitmu, aku cabut izinmu. Pertanyaannya, kok bisa itu sampai menimbulkan depresi, kematian? Apakah ada faktor lain begitu loh? Untuk faktor lain itu tidak ada Bang. Jadi gini, kejadian ini kan dia terjadi, mereka lakukan 2 kali berturut-turut Bang Hotman. Itu hari Sabtu, ponakan saya itu ada. Lalu hari Minggu itu mereka 4 orang, yakni si Teres Lesakar dari Golkar, Nobertus Subani dari PKB, Veronica Lake dari PDIP. Mereka itu ada arisan DPRD di Kipukan, itu di kecamatan, di salah satu rumah anggota DPRD namanya Yosef Usunan. Informasi yang kami dapat dan kami kembangkan, kebetulan kami dari tim keluarga pasca kejadian itu kami juga membentuk tim investigasi keluarga. Jadi kami kirim orang dari Kupang sebanyak 15 tim untuk kita mulai olah kejadian ini Bang. Jadi pasca mereka arisan itu mereka sudah mabuk katanya. Mereka mabuk, mereka ke rumah sakit Leona. Di sana yang muncul pertama kan 2 orang Bang. Teres Lesakar dan si Nobertus Tubani. Nah di teras rumah sakit itu mereka sudah miras Bang. Sudah miras, sudah minum, lalu muncullah 1 orang ASN namanya Naris Amleni. Ini Naris Amleni ini kalau tidak salah Pol PP Bang. Dia langsung diajak minum sama anggota DPRD ini, nggak lama muncul lagi namanya Norbert Tubani, beli lagi 1 botol Bang. Mereka miras di situ bersama Naris Amleni dan ada oknum dosen Unimor namanya si Aristiosio. Nah, setelah mereka minum Bang, mereka masuk ke dalam IGD. Mereka masuk ke IGD, ternyata setelah kami gali informasi, yang lebih ngotot itu ada seorang perempuan DPRD namanya Veronica Lake Bang. Inti perdebatan ini yang menunjuk-nunjuk bahwa saya dengar inti perdebatannya adalah yang DPRD diminta agar diinjeksi antibisa, sedangkan si dokter tidak bersedia, begitu Pak? Jadi begini Bang Hotman, jadi kejadian ini mereka paksa pasien ini untuk
harus injeksi bisa anti ular. Sedangkan si Ica ini kan dokter jaga, dia harus konsultasi dengan dokter ahli, dokter Tri Maharini namanya. Ya. Jadi dia sambil koordinasi untuk minta arahan gini. Dua anggota DPR ini mereka teror. Tapi yang lebih teror, lebih barbar itu si anggota DPR perempuan dari PDIP ini namanya Veronica Lake. Dia langsung ngomong, kamu tahu saya punya SOP 6 jam sebelum ini. Kamu itu tidak lama masuk lagi Norbertus Subani ini. Norbertus Subani ini dia langsung ke, kamu tahu saya siapa? Saya ketua Komisi 3 DPRD itu, catat nama saya, tanda muka saya yang berurusan dengan dinas kesehatan. Kamu status kamu bisa dicopot segala macam. Pokoknya ngomongnya bahasa sudah merendahkan. Oke, jadi tidak lama. Itulah intimidasinya. Sekarang kita tanya dari Dr. Hamzah dari IDI. Setelah mendengar pengakuan dari keluarga korban, bagaimana tanggapan IDI? Terima kasih, Ya. Pak Arman. Terima kasih. Apakah itu intimidasi atau hanya protes keluarga yang ingin disuntik lebih keras cepat sembuh atau gimana? Oke, terima kasih. Namun sebelumnya kami dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia beserta IDI cabang, IDI wilayah dan seluruh anggota dokter turut berlangsungkawa atas meninggalnya almarhumah Dr. Ica ini. Ya. Sebelum saya menyampaikan itu, ya, mudah-mudahan kasus-kasus ini tidak terjadi lagi ke depan, ya. Marilah, mumpung ini ada Ibu Irma dari anggota Dewan, ya, supaya ini jadi pembelajaran bagi kita semua bahwa perlindungan terhadap tenaga, khususnya dokter, itu sebenarnya tidak terlindungi. Jadi undang-undang yang baru dibentuk itu, nomor 17 tahun 2003, itu sama sekali tidak melindungi dokter. Ya, kita bisa lihat dari pasal-pasalnya. Mestinya dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita tahu dulu bahwa negara kita satu-satunya negara di Asia yang tidak punya undang-undang praktek kedokteran. Kita malu di tahun 2024. Tolong dulu pertanyaan pokok, Pak. Ini tolong dulu ke fokus itunya. Si keluarga korban marah-marah gara-gara maunya disuntik dengan vaksinasi ular berbisa. Iya. Si dokter sesuai dengan SOP tidak setuju. Menurut Bapak, siapa yang salah? Karena kita tidak tidak melihat langsung ya kejadian itu, ya. Seharusnya kita dokter itu punya SOP. Ya. Jadi menurut Bapak harus ngikutin maunya SOP-nya dokter, iya, begitu? SOP dokter. Jadi dokter itu tidak bisa dilakukan penekanan atau intimidasi di dalam berpraktek. Ya. Namun pada keadaan-keadaan tertentu kita tahu juga bahwa dokter itu penuh dengan kecapean mungkin ya di dalam melakukan kerja sehari-hari. Kemudian dengan ada intimidasi semacam itu akan membuat pertahanan tubuhnya, pertahanan mentalnya. Pertahanan mental. Jadi menurut Bapak bahwa dokter berhak menerapkan sesuai dengan SOP kedokterannya, begitu? Iya. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Apakah ada intimidasi pada kematian Dr. Ica? Kepada Bapak Bupati Timur Tengah Utara melalui Zoom, Bapak Yosef Valentinus de la Salle. Halo Pak Bupati. Selamat malam Bang Hotman. Oke, apakah menurut Bapak memang ada intimidasi? Intimidasi di saat Dr. Ica ini menolak untuk melakukan suntik bisa ular. Ya. Karena sesuai dengan rujukan yang dari RSUD Keva Manado ini, dari itu pemeriksaan darahnya itu dinyatakan tidak ada terkontaminasi bisa ular, sehingga tidak perlu dilakukan suntik bisa ular. Ya. Karena dia hanya mengalami fase lokal saja. Jadi dilakukan berdasarkan pertimbangan medis tadi, sehingga tidak perlu dilakukan bisa ular dan rekomendasi untuk menjalani observasi saja selama 24 jam dan ternyata untuk diberikan
Dan ternyata anaknya selamat ya, nggak meninggal kan? Anaknya syukur Anaknya tetap selamat, justru anaknya selamat ya. Malah dokternya yang meninggal ya. Itu betul, Bang. Oke. Kita lanjutkan nanti. Ibu Irma, gimana analisa wakil rakyat di sini? Ya, Intimidasi atau tidak ini? Intimidasi, karena sudah ditemukan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan menurunkan tim investigasi ke sana. Hasilnya apa? Hasilnya yang pertama ditemukan adanya intimidasi. Yang kedua, SOP yang dilakukan oleh Dr. Ica itu sudah benar. Dan yang ketiga memang adanya tidak koordinatifnya antara dinas kesehatan dengan Pemda. Jadi tidak cepat. Seharusnya ketika kejadian itu terjadi, itu Yankesnya yang di rumah sakit langsung melaporkan ke Pemda, ya ke dinas maupun ke bupati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau men-spill apa yang disampaikan Pak Hamzah. Salah kalau Pak Hamzah bilang bahwa di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu tidak diatur pembelaan terhadap dokter, itu nggak ada. Itu ada, jelas. Yang mengarah kepada malpraktek itu dilakukan langsung merefer ke KUHP. Tapi yang yang hanya kesalahan administratif itu langsung ke kolegium ataupun ke konsil. Jadi sebetulnya jelas. Saya menyatakan bahwa yang disampaikan Pak Hamzah tadi itu salah. Ya, Undang-Undang 17 tahun 2023 jelas pembelaan terhadap nakes. Pertanyaannya begini, Bu. Ya. Kalaupun benar si keluarga pasien marah-marah, kan di mana-mana kan bisa terjadi marah-marah. Kalau misalnya saya bilang gini, awas lu ya, gua cabut izin lo, gua gugat lo, gua penjarain lo, apakah itu bisa menyebabkan kematian? Artinya perbuatan ini ada kausa nggak dengan faktor kejadian itu loh, faktor kematian? Saya kira ada, Bang. Ada. Apalagi misalnya sampai disebutkan mau mencabut STR-nya, kemudian intimidasi lain yang kemudian mendowngrade ya kemampuan dokter dia sebagai dokter, itu bisa stres orang. Kan dokternya bisa melawan. Apalagi di depan masyarakat waktu itu dilakukan. Bisa melawan, harusnya memang keluarga korban langsung melaporkan itu kepada pihak yang berwajib. Itu boleh. Laporkan kepada pihak yang berwajib. Misalnya dokternya orang Batak. Jawabannya apa? Apa kau bilang? Malah dokternya nantangin. Iya, itu kalau orang Batak. Ini bukan orang Batak, dan kebetulan beliau ini menurut informasi yang kami dapatkan orangnya ceria, lembut ya, dan sumeh ya kalau orang Jawa bilang ya, lembut hati gitu. Jadi ada rasa tertekan karena mau dicabut STR-nya, saya ini siapa, begini, apalagi dia dokter baru belum. Dan yang melakukan itu anggota DPRD. Anggota DPR. Maka kemudian saya sebagai wakil rakyat menyampaikan kepada MKD di DPRD TTU bahwa oknum-oknum ini harus dikenai sanksi. Karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Sudah dikenakan, dilaporkan. Tapi nggak boleh hanya sekedar sanksi biasa. Karena ini sudah menghilangkan nyawa orang. Menurut Ibu tergolong perbuatan pidana nih? Ya pidana dong. Sampaikan dulu ini kepada penegak hukum. Nanti biar penegak hukum yang menentukan apakah ini pidana, apakah ini yang lain. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Tapi saya sebagai wakil rakyat menyampaikan nggak boleh yang namanya wakil rakyat petantang petenteng gitu ya. Wakil rakyat itu harus mengayomi rakyat, membela rakyat, bukan malah mengkriminalisasi rakyat. Itu udah salah kaprah itu. Salah kaprah. Oke, kita tanya dulu Profesor Dr. Chandra Yoga, pengamat kesehatan. Gimana Pak? Ini tergolong perbuatan pidana? Satu, apakah ini tergolong perbuatan ini pantas membuat mati orang gitu loh? Ya, yang pertama tentu saja saya juga berbela-sungkawa atas meninggalnya Dr. Ica. Ini kan teman sejawat ya. Karena dokter itu bersumpah teman sejawat. Jadi bela-sungkawa itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Ica ini sudah melakukan 3 hal pada malam tanggal 13 itu. Nomor 1, sudah memberikan pelayanan.
Ya. Nomor 2, dia memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur. Ya. Dan saya perlu ingatkan di sini bahwa sesuai, karena dari tadi disebut sesuai prosedur, seakan-akan itu hanya mengikuti buku. Prosedur itu dibuat berdasarkan data ilmiah. Ya. Jadi bukan semata-mata ikut prosedur. Dia Ya. mengikuti data ilmiah terbaru yang ada, yang ditulis dalam bentuk prosedur, sehingga yang dia berikan adalah benar dari kacamata ilmu kedokteran. Ya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, bahkan bukan hanya melayani, bukan hanya mengikuti prosedur ilmiah, Dr. Ica sudah berkonsultasi pada dokter Trimaharani. Ya. Bang Hotman, sebelum di Jakarta ini saya kerja di WHO. Ya. Di WHO Southeast Asia. Ya. Dr. Trimaharani itu kita undang ke WHO Ya. untuk menyusun buku pedoman Ya. bisa ular. Jadi ini memang pakar beneran. Sebenarnya sangat beruntung Dr. Ica bisa berkonsultasi bahkan langsung ke Dr. Trimaharani. Jadi dengan 3 hal yang dia lakukan, dia sudah melakukan profesi kedokterannya dengan dengan benar. sepenuhnya. Oke, kalau pendokterannya telah melakukan sesuai SOP, tindakan DPRD yang mengintimidasi, menurut Bapak siapa yang salah? Tentu saja semua orang yang sudah melakukan kerja dengan baik tidak boleh diintimidasi oleh siapapun juga. Jadi jelas yang mengintimidasi, kalau ada yang mengintimidasi itu jelas salah. Kemudian yang soal Bang Hotman bolak-balik kejar ini, intimidasi begitu bagaimana gitu ya? Ya, artinya kalau saya bilang ke dokter, awas loh, gua cabut izin lu, gua gugat. Kalau dokternya orang, artinya dari segi kausa, ya apakah itu bisa menimbulkan kematian, itu maksud saya. Ya. Ada beberapa jawaban. Nomor 1 yang tadi disampaikan Ibu Irma, ini yang direndahkan serendah-rendahnya kalau saya mau pakai istilah itu ya. Bukan hanya orangnya direndahkan, profesinya direndahkan gitu. Jadi dia betul-betul direndahkan serendah-rendahnya. Kedua, yang pertama. Yang kedua, tadi saya baru dengar dari pamannya Dr. Ica bahwa sesudah itu ternyata masih ada lanjutan. Kalau memang itu benar, itu kan jadi berkepanjangan, bukan hanya malam itu. Dan yang ketiga tentu stress level orang beda-beda. Bisa ada orang yang stress level tertentu, ada orang yang kalau diginikan sampai sebesar ini kita tidak tahu stress level orang satu dengan lainnya. Jadi kalau pertanyaan mungkin, tentu saja mungkin terjadi. Dampak yang sangat buruk. Jadi Anda sebagai ahli medis, ya silakan proses hukum pidana jalan terus. Tentu saja, tapi secara SOP, almarhum telah melakukan dengan benar, begitu? Ya, betul sekali. Tapi kan kasus seperti ini banyak terjadi, keluarga pasien maki-maki dokter. Tapi kan nggak sampai menghilangkan nyawa. Apa? Nggak sampai dokter itu kehilangan nyawa. Oh, karena yang menjadi berita karena kehilangan nyawa. Oke, kita istirahat. Mulai jadi hot room. Para pemirsa yang sudah berumur 50 tahun ke atas, kamu lihat contoh bintang film, bintang laga terkenal Bruce Willis, sudah hilang ingatan. Nggak kenal putrinya sama sekali. Nggak kenal keluarganya, karena apa? Hilang ingatan. Jadi ikutilah kata orang-orang yang sudah mengalami, sering-seringlah minum kopi. Tidak salah toh, asal jangan pakai gula agar jangan diabetes. Dia Hotman tetap gagah kan? Sudah umur segini masih menangani perkara begitu banyak. Dan jangan lupa, hobi saya sama persis dengan klien saya, Bapak Prabowo, yang selalu minum kopi di subuh hari sambil berenang. Makanya dia sukses jadi presiden, aku sukses sebagai pengacara. Kopi luwak hitam premium. Pak Bupati, siap. Apa tindakan yang telah dilakukan oleh Bupati? Baik, terima kasih Bang Hotman. Setelah kejadian tersebut, karena kita melihat ini kasusnya ini, almarhum Dr. Ica ini mengalami tekanan mental yang begitu besar, sehingga kita langsung menyarankan untuk segera dilakukan rujuk melalui Rumah Sakit Leona waktu itu. Kemudian ternyata keluarga langsung ambil alih untuk melakukan rujuk. Dan jauh sebelum itu, Bang Hotman, kami perlu menyampaikan bahwa di tanggal 23 itu Dr. Ica menyampaikan laporan kronologis secara tertulis kepada Bupati via Dinas Kesehatan, melaporkan kejadian ini, sehingga
kemudian kita langsung berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu di DPRD, supaya memastikan bahwa 3 oknum DPR yang disangkakan ini bisa dipanggil dan menghadap Badan Kehormatan DPR, supaya beritanya tidak simpang siur, karena kita dari Pemda hanya sebatas koordinasi, tidak bisa langsung masuk ke dalam institusi DPR, sehingga kita menyampaikan ini kepada Ketua DPR atau pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan terhadap 3 oknum ini. Kemudian kami pun secara parsial melakukan cek ke Rumah Sakit Leona yang pada saat kejadian terjadi di rumah sakit swasta ini, sehingga kita lihat semua prosedur yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Leona, sehingga kemudian kita melakukan teguran. Saya melakukan teguran ke Rumah Sakit Leona karena ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan. Nah, kita tidak mau, apa yang kita lihat bahwa kita tidak mau ketika ada masalah rumah sakit itu seolah-olah lepas tangan, membiarkan tenaga kesehatan baik termasuk dokter ini menghadapi masalah itu secara sendiri. Pertanyaannya Pak, pertanyaannya Pak Bupati, apakah sudah ditempuh proses hukum dan apakah sudah ada tersangka? Bang Hotman, saat ini semua proses ini sudah dilimpahkan ke kepolisian. Sudah ada tersangka belum? Utara. Apa DPRD sudah tersangka? Belum Bang Hotman, ini masih tahap penyelidikan di kepolisian. Jadi kita hanya berharap kepolisian melakukan tugasnya dengan baik, sehingga keluarga almarhumah ini mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kita pemerintah pun mendukung segala upaya yang akan ditempuh oleh keluarga, kita akan mendukung apapun itu. Gitu Bang Hotman. Terima kasih Pak Bupati. Idi, menurut Bapak sebaiknya ini si DPRD jadi tersangka atau bagaimana? Apakah perbuatan itu memang sudah pantas dipidana terhadap dokter? Ya. Terima kasih. Kalau mendengar dari cerita dari keluarganya, kemudian kalau kita lihat prosesnya begitu cepat ya, kalau memang itu dilakukan, saya kira udah pantas itu dijadikan. Pantas dilakukan? Pantas dijadikan, diduga untuk dijadikan tersangka. Jadi menurut Bapak, menurut Idi sudah pantas? Iya, diduga. Jadi tersangka begitu? Iya. Kalau memang itu dilakukan ya. Keluarga korban, bagaimana proses hukum yang sudah sekarang ini sudah sejauh mana? Dan harapan Bapak apa? Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pihak Bapak Kapolda NTT dan jadi koordinasi dengan pihak Polres Kupang, Polres TTU dan juga Bareskrim Mabes Polri, mereka membentuk joint investigasi. Itu Bang Hotman. Jadi kami juga berterima kasih kepada Pemda TTU, dalam hal ini Bapak Bupati yang langsung berkoordinasi dengan Kapolres TTU juga mengumpul full paket semua data. Tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwa Rumah Sakit Leona itu versi kami investigasi itu rumah sakit yang manajemennya bobrok sekali. Pertama, pasca kejadian anak kami dibentak, dikatain dokter bodoh. Karena setelah kami investigasi ternyata bukan 2, ada 4 orang. Teres Lasaka dari Golkar, Norberto Tubani dari PKB, Veronica Lake dari PDIP, dan satunya dokter hewan namanya Maria Maltidi Sau, istri daripada anggota DPRD fraksi PKB Norberto Tubani. Nah, pas kejadian itu seharusnya pihak Rumah Sakit Leona itu dia langsung melaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepala dinas atau langsung ke bupati. Tetapi pas kejadian itu pihak rumah sakit mereka itu mendiamkan saja. Perusahaan sebesar Leona masa nggak punya legal corporate, masa nggak punya psikiater, masa nggak punya ruang isolasi, masa nggak punya CCTV yang memadai, masa nggak punya humas yang bagus. Kenapa saya katakan gini Pak? Kami sendiri keluarga yang punya inisiatif. Untuk apa? Pertama mendatangi dinas kesehatan, mendatangi ID, mendatangi DPR.
itu pun didiamkan. Sudah viral, baru rumah sakit Leona itu bergerak. Lalu saya telepon ke salah satu orang yang menurut saya Leona ini orang penting, tidak perlu saya sebut namanya. Saya tanya, bagaimana ini Leona? Karena Leona ini Pak, Bang Hotman, di NTT itu ada 4 cabang. Ada di Kupang, di Noel Baki, di Keva Mananu, dan di Atambua. Ternyata Leona ini kayak rumah sakit manajemen sopir tembak. Mereka nggak saling koordinasi. Ini yang sangat saya sesalkan. Jadi lalu saat pemakaman pun rumah sakit Leona ini seperti nggak ada beban. Cuma datang ngomong, lalu nggak ada apa-apa. Sedangkan rumah Ica, almarhumah dokter ini adalah dokter PTT yang merupakan aset Pemda, bukan asetnya Leona. Dia praktiknya di Leona, SIP-nya di Leona. Tetapi saat kejadian dia bekerja untuk Leona. Ini yang sampai jadi dugaan saya bahwa ada perbudakan di Leona itu benar, dugaan saya. Benar, karena Leona ini kasusnya bukan pertama kali. Banyak terjadi di Leona itu. Terima kasih Pak. Hotman. Tanggapan dari Pak Prof gimana atas uraian barusan? Ya, soal rumah sakit ya. Soal rumah sakit ada beberapa memang yang bisa kita perbaiki tentu saja. Nomor satu, kalau sesuai berhubungan kasus ini, nomor satu soal ruangan saja ya. Kan ini kejadian di dalam ruangan di mana keluarga masuk marah-marah gitu ya. Dan kita banyak lihat di banyak negara atau kita lihat di televisi ada ruangan di mana keluarga tidak boleh masuk sebenarnya. Bukan hanya untuk menjaga sterilitas tapi untuk menjaga kenyamanan bekerja. Jadi dari kacamata itu memang harus ada pembenahan di situ. Yang kedua, kalau ada orang marah-marah di satu ruangan, apalagi ruangan IGD, tentu harusnya ada petugas keamanan ya. Sehingga marahnya tidak berkepanjangan. Tapi gitu. DPRD Pak, nggak ada yang berani. Ya Pak, bagaimanapun bentuknya harus ada upaya supaya itu orang tidak marah berkepanjangan. Sekarang kan macam-macam kan, Bang Hotman berkali-kali mengajarkan no viral no justice. Kalau perlu direkam atau bagaimana saya nggak tahu begitu ya. Jadi harus ada tindakan keamanan pada saat itu begitu. Itu yang mesti dilakukan, dan itu kelihatannya tidak terjadi sampai terjadi seperti ini. Tetapi walaupun memang barangkali rumah sakitnya salah, yang perlu ditindak adalah prosedurnya yang salah atau mungkin orangnya yang salah. Rumah sakitnya bisa melakukan tugasnya dengan benar kalau sistemnya diperbaiki gitu. Itu sisi yang berikutnya. Nah, soal yang tadi Bu Irma sampaikan, pelaporan itu juga hal yang sangat penting. Artinya kalau ada orang petugas kesehatan yang terkena seperti ini, dia harus ada saluran untuk melapor, dan bukan hanya melapor. Melapor itu ada 2 ujungnya. Nomor 1 ada tindak lanjut, dan untuk proses apapun, dan juga dia terlindungi. Jangan sampai gara-gara dia melapor terus karirnya hilang, dia itu kan jadi nggak mungkin. Jadi sistem pelaporan itu harus diikuti dengan sistem di mana ini berlanjut gitu. Itu hal yang penting. Jadi di satu pihak SOP dokter sudah benar. Dan tapi SOP itu ilmiah loh Pak ya. SOP bukan aturan, SOP itu ilmiah. Itu yang ilmiah kedokteran sudah benar. Yang tidak benar adalah tindakan intimidasinya. Kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room. Oke, di segmen terakhir ini kita akan meminta apa himbauan masing-masing. Pertama dari keluarga korban, silakan singkat apa himbauan Bapak. Perubahan apa yang perlu dilakukan? Silakan singkat ya. Pertama Bang Hotman, kami keluarga fokus pada proses perlakuan intimidasi. Itu pertama Bang Hotman, sesuai dengan laporan kami di Polda NTT. Pasal 153 Bang. Kedua, saat agar ini kami segera fokus, jadi tersangka begitu. Benar Bang. Saat ini kami fokus, kami akan mempresur proses sidang BK di DPRD Kabupaten TTU. Jadi artinya Bapak menghimbau agar DPRD mengambil tindakan begitu ya? Putus dugaan pelanggaran berat karena nyawa anak kami telah hilang Bang. Sudah tidak ada Bang. Oke, itu terima kasih, peringatan Pak. kami untuk, bukan himbauan, peringatan untuk 3 anggota DPRD itu yang masuk dalam Badan Kehormatan DPRD TTU, Bang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Bupati, apa himbauan Bapak? Pak Bupati, silakan pesan terakhir. Terima kasih, Bang Hotman. Kami selaku Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara menghimbau semua pihak untuk menghargai proses hukum yang ada. Kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan tugas. Semoga dari hasil penyelidikan ini bisa cepat menetapkan tersangka sehingga keluarga bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Pak Bupati. Ini apa himbauan Bapak agar jangan terulang lagi dan gimana perlindungan terhadap dokter? Janganlah mengintimidasi kalau seandainya dokter atau nakes yang lain di dalam melaksanakan tugasnya.
kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan atau dianggap itu kurang layak, ya seperti Ibu Irma bilang tadi, lapor saja ke kepolisian. Itu jalannya. Karena SOP itu tentu orang awam tidak paham karena itu sudah dilakukan. Rakyat kan tidak tahu apa SOP atau ilmiahnya itu benar. Iya, ya, karena itu kalaupun seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan menurut keluarga, ya itu seharusnya tidak dilampiaskan di situ karena dokter itu lagi bekerja. Apalagi DPRD begitu. Iya, saya ingat kata Pak Wamenko Kumham mengatakan bahwa dokter itu harus safety dulu baru dia bisa melakukan safety terhadap pelayanan masyarakat. Nonsen kalau seandainya dokternya lagi terintimidasi dan segala macam, tentu dia dalam melakukan pelayanan itu pasti terganggu. Oke, perlindungan yang perlu apa? Tadi apa ada perlindungan Ibu DPR mengatakan ada. Iya, seharusnya itu diperkuat. Diperkuat gimana maksudnya? Diperkuat ya ada aturan atau undang-undang yang sangat jelas ya, karena praktek kedokteran ini sangat spesifik ya, sehingga mungkin advokat sendiri kan sudah ada undang-undang. Mungkin lebih bagus barang siapa mengintimidasi kalau pasien dihukum pidana 5 tahun begitu. Nah itu abang yang lebih tepat mengatakan karena ahli hukum. Lebih hitam putih ya. Kalau hanya intimidasi kan umum banget kan. Iya. Jadi barang setiap pasien yang mengintimidasi ya harusnya ada pasal itu. Kita tanya dulu DPR kita gimana, apakah DPR itu setuju nggak itu pasal seperti itu? Iya, kasus Dokter Ica ini harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk lebih memperkuat perlindungan kepada pekerja kesehatan dan pekerja medis. Yaitu konkretnya gimana? Konkretnya kami Komisi 9 ya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan presiden terkait dengan perlindungan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Tapi kan peraturan presiden tidak boleh membuat sanksi pidana, harus undang-undang. Undang-undangnya sudah ada. Peraturan presidennya itu adalah turunan detail dari undang-undang. Jadi apa? Jadi barang siapa memaki-maki dokter masuk penjara begitu? Itu nanti akan dibuat secara detail di peraturan presidennya, Bang. Begitu? Ya. Apalagi? Ya, itu aja. Dari DPRD-nya bisa nggak dipecat sebagai DPRD dari segi proses keparlemenan? Tergantung bagaimana nanti aparat keamanan, hukum atau aparat keamanan ya bersama dengan tim dari penyidik Kementerian Kesehatan yang sedang berkolaborasi sekarang melakukan investigasi. Kalau ditemukan betul itu sebagai penyebabnya dengan bukti-bukti yang betul-betul memberatkan, ya kenapa tidak harus diberhentikan? Wakil rakyat nggak boleh sama sekali mencelakai rakyat. Dia harus melindungi rakyat. Kalau itu sudah dilakukan, ya udah pecat aja. Apa usulan konkret dari Pak Prof? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Rumah sakitnya juga tanggung jawab. Ada teriak-teriak kok satpamnya nggak berani. Bagaimana itu, Pak? Saya akan mulai dengan sumpah dokter. Sumpah dokter itu kalimat pertama mengatakan saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan perikemanusiaan. Jadi Dokter Ica, saya, Dokter Hamzah, semua kita punya niat itu untuk perikemanusiaan. Itu poin pertama. Poin kedua yang tadi sedikit banyak sudah kita bahas adalah dalam menjalankan tugas kita tidak asal bekerja. Kita punya standar yang sesuai dengan dasar ilmiah. Itu hal yang mesti disadari. Tetapi untuk itu memang yang ketiga harus ada pakai bahasa Inggris, doctor patient relationship. Jadi ada hubungan yang baik antara dokter dengan pasien dan keluarga untuk menjelaskannya. Nah, dalam hal ini karena si dokter memang dasarnya perikemanusiaan dan karena dia bekerja berdasarkan ilmu yang sudah advance begitu, katakanlah itu sudah puntakhir, maka harus ada kepercayaan juga dari masyarakat. Orang ini melakukan sesuai dengan dasar yang benar. Jadi dokter patient relationship bisa berjalan dengan sehat, tidak dengan intimidasi seperti yang terjadi ini. Kalau itu berjalan dengan baik, maka insya Allah pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan akan bisa berjalan. Ini bukannya berhak secara profesi mengadukan. Kalau misalnya ada dokter yang diintimidasi seperti apa haknya kewenangan ID? Kewenangan ID tentu mendampingi anggotanya untuk menempuh jalur hukum misalnya ya, kita mungkin akan mendampingi itu. Kita punya badan yang namanya BPH 2A Badan Pembelaan Anggota. Kemudian juga kita akan mempersiapkan juga mudah-mudahan
Bung Hotman juga bisa ikut bergabung ke dalam pembelaan kita nanti. Kita sudah ada nggak contoh kasus di mana di mana pasien dihukum karena mengintimidasi dokter? Saya cerita mungkin yang di tempat saya di Bengkulu. Ya, silakan, Pak. Ya. Di Bengkulu itu ada dokter intensif dipukul oleh... Kalau dipukul udah jelas pidana, Pak. Kalau dipukul udah jelas pidana. Nggak usah dokter pun, siapapun yang dipukul udah pidana, Pak. Ya. Maksud saya, batasan intimidasi itu loh. Dokter bodoh kau, kucabut izinmu. Kucabut izin rumah sakit, apa batasannya gitu loh. Itu yang agak kabur gitu loh ya. Kalau dipukul ya siapapun, itu udah pidana. Jadi, gimana Pak? Kalau WHO mengatakan hukumnya 38% rata-rata dunia itu atau sampai 38% dokter pernah mengalami kekerasan fisik. Jadi yang tadi kita bicarakan pukul. Tapi disebutkan di dokumen WHO bahwa kekerasan yang non fisik, yang verbal dan sebagainya itu bisa lebih besar daripada itu. Tapi memang tidak ada angkanya, tidak ada datanya. Jadi memang bagus untuk kita rumuskan seperti apa ya bentuk kekerasan verbal itu yang kemudian dapat menimbulkan dampak seperti ini. Dan ini kan sudah di luar kedokteran kan juga banyak kita dengar orang melakukan kekerasan verbal kepada seseorang kemudian bisa menjadi masalah. Tapi begini juga, harusnya manajemen rumah sakit melaporkan ke pihak yang berwajib, sekaligus juga melaporkan ke MKD dan kepada bupati, supaya kuat itu. Nah ini kan kadang-kadang semuanya lepas tangan, ya. Rumah sakit seringkali tidak bertanggung jawab loh atas keselamatan dokternya. Banyak itu terjadi. Nah ini yang saya dorong, kami Komisi 9 dorong agar peraturan presiden itu segera diselesaikan agar detail dari turunan undang-undang itu bisa masuk ke sana. Nah setelah itu masuk maka kemudian seperti yang Bang Hotman bilang, kalau melakukan ini kenanya ini. Iya, kalau tidak ada, kalau pidana itu kan harus ada uraiannya yang jelas. Ya, jadi saya kira itu tugasnya ID harusnya kan untuk melindungi. Kan berarti banyak sarjana hukum kan? Iya. Ya, sudah dong bikin draft peraturan presiden kasih ke Ibu Irna ini ya. Ya. Saya kira kita akhiri pertemuan malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber, juga kepada keluarga korban. Kami turut berduka cita kepada Pak Bupati. Salam NTT, kita pengen ke NTT. Mudah-mudahan suatu saat kita ketemu di sana. Dan mohon maaf tidak bisa begini bersama-sama karena saya ada kejepit sesuatu. Demikianlah Hot Room setiap hari Rabu hanya di Hot Room karena hostnya paling ganteng. Metro TV